Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Shanum Dareswari. Kisah-kisah dari Mbak Shanum selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on Tumbal Pesugihan Pabrik Pak Wanto. Sore itu, rasa nyeri di pinggang Randy kembali menyerang. Dia baru saja duduk di kursi kayu di teras rumah saat sensasi seperti ditusuk dari dalam membuat tubuhnya menegang. Randy memegangi pinggangnya dengan kedua tangan. Nafasnya pendek, terengah-engah seperti habis mengangkat beban yang berat. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski udara sore itu cukup sejuk. Ya Allah, sakit ini kenapa makin menjadi ya? Gumamnya sambil memijit-mijit pelan bagian yang terasa nyeri. Setiap sore, sekitar pukul 5, rasa sakit itu selalu muncul. Pada awalnya hanya sekedar pegal biasa, tapi beberapa minggu terakhir sakitnya berubah menjadi seperti luka yang dihantam benda tumpul. Bahkan kali ini, rasa perihnya menjalar hingga ke perut bagian atas. Randy mencoba berdiri, tetapi lututnya gemetar. Dengan susah payah, ia kembali duduk. Harusnya aku ke dokter lagi nih, pikirnya. Tetapi ingatan tentang hasil pemeriksaan sebelumnya membuat ragu. Dokter hanya mengatakan jika ini adalah asam lambung. Tapi apa masuk akal asam lambung bisa sampai ke pinggang? Nani sang istri yang sedang menyapu ruang tengah kala itu mendengar keluhan dan segera keluar. "Mas, sakit lagi?" tanyanya dengan nada yang cemas. Randy mengangguk lemah. "Luar biasa sakitnya, seperti diremas kuat dari dalam." Tanpa berkata banyak, Nani lalu masuk ke dalam rumah, mengambil bantal kecil dan kembali ke teras. Dia meletakkan bantal itu di belakang pinggang Randy. "Coba sandaran dulu supaya enakan." Randy mencoba menurut, tapi bukannya lega. Tekanan dari bantal itu justru memperburuk rasa sakit. Dia meringis, wajahnya memerah menahan perih. Nani buru-buru menarik kembali bantal itu. "Mungkin harus dipijit ya mas." Jangan disentuh dulu. Rasanya kayak luka terbuka," saut Randy cepat, suaranya hampir bergetar. Saat matahari mulai terbenam, rasa sakit di badannya memuncak. Randy terduduk di lantai ruang tamu, tubuhnya melengkung seperti udang, tangannya masih memegangi pinggang. Nafasnya semakin berat, dia mencoba mengatur posisi, tetapi rasa sakit yang teramat sangat tidak memberikannya kesempatan untuk sekedar berasa nyaman. Lampu di ruang tamu sudah menyala. Nani yang kini duduk di sebelahnya memandang suaminya dengan cemas. "Mas, kita ke dokter lagi ya. Ini gak bisa dibiarin deh." Randy hanya menggeleng pelan. Sudah beberapa kali ke dokter, percuma. Katanya ini cuma asam lambung. Tapi sakitnya ini loh, gak masuk akal. Aku ragu kalau ini asam lambung seperti kata dokter." Nani menghela nafas panjang. Suaminya memang keras kepala, tetapi melihat kondisinya seperti ini, dia harus memaksa Randy. "Ayo dong mas, jangan seperti ini." Jangan dulu, tolak Randy. Randy akhirnya berhasil berbaring di kasur dengan posisi terlentang. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja melalui pertempuran yang panjang. Nani masuk membawa segelas air hangat dan meletakkannya di meja kecil di sebelah tempat tidur. "Mas, kalau memang gak mau ke dokter yang biasa atau diurut, kita coba ke dokter lain aja ya. Mungkin yang spesialis," ucap Nani sambil duduk di sampingnya. Randy tidak langsung menjawab. Dia menggerakkan pinggangnya sedikit, mencoba memastikan apakah rasa sakit itu benar-benar hilang.
Sensasi nyeri itu masih ada, tapi tidak sekuat tadi sore. Mungkin aku harus puasa makan yang pedas-pedas dulu deh. Dokter bilang ini asam lambung kan? Tapi mas, masa iya asam lambung sampai naik ke pinggang sih? Nani bertanya lagi, kali ini dengan nada ragu. Itu juga yang aku nggak ngerti. Kalau cuma di perut mungkin masuk akal. Tapi ini lain, Nani. Suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Keesokan harinya, Randy merasa tubuhnya cukup segar. Dia bahkan sempat membantu Nani mencuci motor di halaman, tetapi masih tidak berani berangkat bekerja karena takut penyakitnya kambuh lagi. Dan benar saja, menjelang sore, tepat seperti hari-hari sebelumnya, nyeri di pinggang terasa lagi, kali ini lebih cepat dan lebih tajam. Randy yang sedang duduk di ruang tamu langsung membungkuk, memegangi pinggangnya sambil mengerang pelan. Mas, udah deh, gak usah keras kepala. Kita ke rumah sakit sekarang, ujar Nani dengan tegas. Dia meraih kunci motor dari gantungan. Randy tidak melawan. Rasa sakit itu terlalu kuat hingga ia tak lagi punya tenaga untuk berdebat. Dengan bantuan Nani, ia berjalan perlahan ke motor. Setiap langkah terasa seperti beban yang besar. Di rumah sakit, mereka menemui seorang spesialis penyakit dalam. Dokter itu mendengarkan keluhan Randy dengan seksama, mencatat gejala-gejalanya dan memeriksa bagian pinggangnya. Ini sepertinya bukan asam lambung biasa, kata dokter itu akhirnya. Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Bisa jadi ada masalah lain di ginjal atau tulang belakang. Kata-kata itu membuat Nani dan Randy saling pandang. Ada rasa lega karena akhirnya mereka mungkin akan menemukan jawaban, tetapi juga rasa cemas akan apa yang sebenarnya terjadi. Di sepanjang perjalanan pulang, Randy diam. Rasa sakitnya memang sudah sedikit mereda, tetapi pikirannya penuh. Apa benar ini ginjal? Atau sesuatu yang lebih buruk? Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, Nani yang mengendarai sepeda motor hanya bisa berharap hasil pemeriksaan berikutnya memberikan kejelasan. Semoga ini bukan sesuatu yang serius, gumamnya pelan, hampir seperti doa. Besok paginya, Randy menatap layar ponselnya dengan raut wajah bingung. Sudah ketiga kalinya dalam 2 minggu ini, ia mengirim pesan kepada atasannya Pak Hendro untuk meminta izin tidak masuk bekerja. Rasa sakit di pinggang yang tak kunjung reda membuatnya tak mampu berdiri lama, apalagi bekerja di pabrik dengan aktivitas fisik yang berat. Jarinya bergerak pelan mengetik pesan. Selamat pagi Pak, mohon maaf, hari ini saya tidak bisa masuk kerja lagi karena masih sakit. Terima kasih atas pengertiannya Pak. Setelah pesan terkirim, Randy mendesah panjang. Matanya tertuju keluar jendela melihat daun-daun mangga yang melambai diterpa angin. Rasanya berat baginya terus-menerus meminta izin, apalagi dia masih terhitung baru bekerja di pabrik itu. Tidak sampai 5 menit, ponsel berbunyi kembali. Sebuah balasan dari Pak Hendro muncul. Tidak apa-apa Randy, fokus saja untuk sembuh dulu, dan gaji tetap saya pastikan full di bulan ini. Randy terdiam membaca pesan itu, hatinya bercampur antara lega dan juga terharu. Kok bisa ya orang sebaik Pak Hendro percaya sama aku? Padahal aku ini kan anak baru. Gumamnya pelan. Ya, biasanya anak baru seperti dia harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan diri, tapi Pak Hendro justru memberikan keringanan tanpa banyak tanya. Di meja makan, Nani sudah menyiapkan sepiring nasi hangat dengan tempe goreng dan sayur bayam. Mas, makan dulu. Tadi pagi nggak sempat sarapan loh, ujar sambil menuangkan teh hangat ke gelas Randy. Randy berjalan perlahan, memegangi pinggangnya yang terasa kaku. Pak Hendro, lagi-lagi nggak keberatan deh, aku nggak masuk kerja. Aku jadi nggak enak. Gaji masih dikasih full, tapi kerja nggak becus. Ya syukur aja dong mas, punya atasan yang baik dan pengertian. Tapi kalau kayak gini terus, mas harus fokus untuk sembuh dulu. Jangan dipaksakan ya, balas Nani sambil menyerahkan sendok dan garpu. Randy mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Ia teringat rekan-rekannya di pabrik yang harus berjibaku setiap hari dengan mesin-mesin besar dan ritme kerja yang melelahkan.
Ia merasa menjadi beban, tidak bisa ikut membantu dan malah mengandalkan belas kasihan. Hanya saja setiap kali ia mencoba bekerja, rasa sakit itu selalu saja menghentikannya. Beberapa hari berikutnya, Randy nekat datang ke pabrik meski tubuhnya masih terasa lemah. Dia tak ingin terus-terusan dianggap memanfaatkan kebaikan dari Pak Hendro. Dengan langkah pelan, ia memasuki ruang produksi yang dipenuhi dengan suara deru mesin dan aroma oli bercampur pelumas. Udara terasa panas, meskipun kipas besar berputar di sudut-sudut ruangan. Wah, Randy akhirnya datang juga nih, seru Rico, salah satu teman sekerjanya. Kita pikir kamu cuti panjang. Randy tersenyum tipis. Masih sakit kok, tapi gak enak kalau terus-terusan gak masuk. Rico menepuk bahu Randy, lalu ia berkata, santai aja. Pedro bilang kamu anak baru, wajar dong kalau perlu waktu beradaptasi. Lagi pula kerja di sini emang gak gampang. Saat Randy mencoba mulai bekerja, rasa nyeri di pinggangnya kembali muncul. Baru setengah jam ia berdiri, ia terpaksa bersandar di tembok dekat meja operator. Keringat mulai membasahi keningnya dan nafasnya terasa berat. Pak Hendro yang kebetulan lewat langsung menghampirinya. Randy, kamu kenapa? Sakit lagi? Randy mengangguk lemah. Iya pak, tapi saya coba bertahan. Gak enak pak kalau terus-terusan izin. Pak Hendro menggeleng. Kamu ini keras kepala ya. Kalau sakit jangan dipaksakan. Saya tidak mau ada kecelakaan kerja di sini. Sudah, kamu pulang saja dan istirahat yang benar. Kalau perlu, cari pengobatan yang lebih spesifik. Tapi pak, gak ada tapi-tapian Randy. Saya paham kok, kamu merasa gak enak. Tapi ingat, kesehatan kamu lebih penting. Kamu anak baru kan? Tapi saya lihat kamu punya niat baik untuk bekerja. Itu sudah cukup kok buat saya. Jadi tolong, dengarkan nasihat saya. Randy tidak bisa membantah lagi. Dengan rasa malu ia pun kembali ke rumah. Di perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh rasa bersalah, sedangkan di sisi lain ada rasa syukur yang tak bisa ia abaikan. Pak Hendro memberikannya ruang untuk sembuh tanpa mengurangi haknya sebagai karyawan. Di rumah, Nani sudah menyiapkan kain kompres dan segelas air hangat. Pak Hendro nyuruh pulang lagi deh, tebaknya sambil meletakkan kain di atas meja. Ya, katanya aku harus fokus sembuh dulu. Tapi aku jadi ngerasa gak berguna deh. Baru aja kerja sebentar, tapi udah banyak bolosnya. Mas, jangan terlalu keras dong sama diri sendiri. Kalau kamu emang sakit ya istirahat. Kalau mas terus maksa, bisa-bisa sakitnya makin parah. Emang mau kayak gitu? Randy menghela nafas panjang. Kata-kata dari istrinya memang ada benarnya, tapi sulit baginya untuk tidak merasa bersalah. Dia berbaring di sofa dan memejamkan mata, mencoba meredakan pikiran yang berputar. Bau minyak kayu putih yang dioleskan Nani di punggungnya sedikit membantu menenangkan tubuhnya. Mas, apa kita coba cari alternatif pengobatan ya? Mungkin ke tukang urut atau tanya orang pintar. Siapa tahu ini bukan sakit medis, saran Nani. Randy membuka matanya, menatap langit-langit rumah yang mulai menggelap. Ya, mungkin itu ide bagus. Aku juga sudah bingung, apalagi yang harus dilakukan. Beberapa minggu kemudian, sakit di pinggang yang ia rasakan semakin parah. Dokter sebelumnya menyebutkan bahwa itu hanya asam lambung, tapi kini gejalanya berkembang menjadi tipes. Tubuhnya demam tinggi hampir setiap malam, disertai keringat dingin yang membasahi kasur. Sudah begitu, ada lagi yang lebih mengganggunya. Dibanding rasa sakit itu, firasatnya mengatakan jika ini bukan sakit biasa. Dek, aku sependapat denganmu, ujar Randy pada istrinya. Nani yang tengah menyiapkan segelas air madu hangat di dapur kecil rumah mereka menghampiri dengan tatapan cemas. Kenapa mas? Apanya yang sependapat? Randy meneguk air madu itu perlahan, kemudian ia bersandar ke kursi. Di pabrik, itu ada yang gak suka sama aku. Aku sering dengar omongan mereka. Salah satu yang paling sering ngomong itu adalah si Santo. Dia bilang kalau aku ini so hebat karena langsung dipromosikan meskipun anak baru. Nani duduk di hadapannya menatap tajam. Jadi maksud mas, ada orang yang iri lalu mengirimkan santet kepada mas? Randy mengangguk pelan. Bisa jadi dek, soalnya aneh. Kalau aku masuk kerja, badan itu rasanya berat. Pas pulang, sakitnya makin menjadi
sampai hampir mati rasanya. Kalau di rumah ya nggak terlalu separah itu. Nani menarik nafas panjang, mencoba mencerna perkataan suaminya. Hatinya mulai was-was. Meski ia tidak pernah terlalu percaya dengan hal-hal gaib, pengalaman orang-orang di sekitar membuatnya tahu bahwa iri hati seringkali memunculkan kejadian di luar nalar. Dia jadi ingat 2 bulan lalu ketika sedang bekerja di pabrik, baru saja ia masuk ke ruang produksi, dia mendengar suara Santo dari meja sebelah. Kamu tahu nggak? Randy, anak baru tuh, tapi langsung dapat promosi. Ini gak wajar kan ya? Santo berbicara dengan suara setengah berbisik kepada rekan kerjanya, tetapi cukup keras untuk bisa didengar Randy. Randy mencoba mengabaikan. Mendengar gosip semacam itu hanya akan membuat kepalanya pusing. Namun saat istirahat siang, Santo mendekatinya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara kesal dan rasa sinis. Kamu tahu nggak, Ren? Di sini tuh, kalau mau dihormatin harus tahu diri dong, ucap Santo tanpa basa-basi. Maksudnya apa ya? Randy mencoba tenang, walau hatinya juga bergejolak. Jangan mentang-mentang deh, mentang-mentang dipromosikan, jadi sombong kamu, bersikap seenaknya sendiri. Hati-hati aja, kalau kamu terus seperti ini, aku bisa ngabisin kamu dengan mudah. Ingat itu, katanya dingin, lalu meninggalkannya begitu saja. Ucapan itu terus terngiang di kepala Randy. Sejak hari itu ia merasa ada yang tidak beres setiap kali berada di pabrik. Tubuhnya selalu terasa berat, sakit pinggangnya seolah diperparah oleh atmosfer di sana. Randy menceritakan semuanya kepada Nani. Ia juga mengeluhkan bagaimana sikap beberapa rekan kerja lainnya yang tampak semakin sinis padanya. Mereka bahkan terang-terangan memperlihatkan ketidaksenangannya, terutama karena meski ia sering tidak masuk kerja, gajinya tetap penuh dan promosi untuk jabatan yang lebih baik sudah menantinya. Bulan depan kalau aku sembuh, aku akan jadi supervisor, Dek. Dan mereka semua makin gak suka mendengar itu. Keluhnya dengan suara yang lemah. Nani mendengarkan dengan seksama. Ia kemudian berdiri menatap jendela rumah mereka yang menghadap kebun kecil di belakang. Mas, mungkin ini saatnya kita cari solusi lain deh. Kalau kamu emang bener ngerasa ini bukan sakit biasa, kita mungkin coba untuk minta bantuan orang pintar. Gak ada salahnya kan jaga-jaga orang pintar, tanya Randy. Iya, orang yang paham terkait hal-hal yang kayak gini, buat sekedar nyari tahu apakah benar sakitmu ini gara-gara ulah orang lain, jawab Nani tegas. Randy menghela nafas panjang. Di satu sisi ia merasa lelah dengan kondisinya, sedangkan di sisi lain ia merasa enggan melibatkan hal-hal mistis. Ia masih berharap sakitnya bisa disembuhkan dengan cara medis. Namun tatapan istrinya yang penuh kekhawatiran membuatnya berpikir ulang. Sementara itu, kabar bahwa Randy akan segera dipromosikan semakin memperkeruh suasana di pabrik. Rekan-rekan kerjanya menggunjing lebih keras, tidak lagi berbisik-bisik. Lihat aja, baru kerja sebentar udah dapat semua yang kita perjuangkan bertahun-tahun, ucap salah satu pekerja dengan nada yang jengkel. Santo yang selama ini menjadi motor utama dari grup itu tampak semakin garang. Ia beberapa kali melontarkan sindiran langsung kepada Randy saat mereka berpapasan. Jangan lupa undang-undang kalau kamu udah jadi supervisor. Siapa tahu aku bisa jadi asistennya, katanya sambil tersenyum sinis. Randy memilih diam, tapi hatinya bergemuruh. Sikap diamnya justru membuat mereka semakin berani. Tidak hanya perkataan kasar, tetapi juga tatapan tajam yang terus menghantuinya sepanjang waktu ia berada di pabrik. Malam itu, saat tubuhnya terasa sangat lemah, Randy kembali mengalami demam tinggi. Nani terjaga sepanjang malam, mengompres kening suaminya dengan kain basah. Bau minyak kayu putih memenuhi kamar kecil mereka, bercampur dengan aroma teh hangat yang diletakkan di meja samping kasur. Panas sekali, Dek, ujar Randy lirih. Sabar ya, Mas, besok kita coba cari solusi lain ya, jangan dipendam sendiri. Waktu terus berlalu, keinginan Nani dan Randy untuk periksa ke pengobatan alternatif tidak pernah terjadi.
Kedua orang tua Randy yang tahu jika anak mereka sedang sakit parah menolak kemungkinan terkena penyakit non-medis. Randy duduk termenung di sudut kamar. Tubuhnya terlihat semakin kurus, kulitnya yang dulu cerah kini pucat dengan kantung mata hitam yang mempertegas keletihan yang ia rasakan. Setengah tahun berlalu, sejak ia mulai merasakan sakit yang tak kunjung sembuh. Dari sekedar sakit pinggang, kondisi itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Dokter akhirnya memvonisnya dengan kanker limfoma, penyakit ganas di mana sel darah putih berubah menjadi liar, menyerang dan memakan sel darah merah tanpa kendali. Sel darah putihmu seperti tentara yang memberontak, Ren. Jelas dokter waktu itu wajahnya serius. Mereka bukan lagi melindungi tubuhmu, tapi justru berbalik menghancurkannya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Randy. Rasanya tubuhnya seperti medan perang, tetapi yang bertempur bukanlah dirinya, melainkan sesuatu yang tak kasat mata di dalam darahnya. Setiap hari, energi yang tersisa seakan tersedot habis oleh rasa sakit. Bahkan makan pun menjadi perjuangan besar baginya. Randy terbangun dengan perut yang mual. Sudah beberapa minggu ini, setiap saat ia merasa mual dengan tubuh lemah, ia meraih ember plastik di samping tempat tidurnya. Perutnya terasa seperti diperas dari dalam, memaksanya memuntahkan isi lambung yang hampir kosong, tapi yang keluar membuatnya bergidik. Serabut kelapa kering bercampur dengan belatung jatuh ke dasar ember. Bau busuk segera menyebar ke seluruh ruangan. Randy memandangi isi ember itu dengan mata nanar, mulutnya bergetar. Ia tak sanggup menerima kenyataan ini. Dek, teriaknya Parau memanggil istrinya yang tengah berada di dapur. Nani bergegas masuk. Wajahnya langsung berubah ngeri kalau melihat apa yang ada di dalam ember. Ya Allah, Mas, ini apa lagi? Bisiknya dengan suara gemetar. Ia menutupi hidung dengan tangan, tapi tetap mendekat untuk memastikan keadaan suaminya. Ini yang keluar saat aku muntah, Dek, jawab Randy dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku nggak ngerti kenapa bisa begini. Nani segera mengambil ember itu dan membuang isinya keluar rumah. Rasa takut menguasai hatinya. Dia sadar sakit suaminya sudah jauh dari kata wajar. Tapi apa yang bisa ia lakukan selain terus berdoa dan mencari pengobatan? Randy akhirnya menjalani kemoterapi. Proses itu tidak hanya melelahkan tetapi juga menyakitkan. Setiap kali cairan kemo disuntikan ke dalam tubuh, rasanya seperti terbakar dari dalam. Rambutnya kini mulai rontok satu persatu hingga Nani mencukur habis seluruh rambut di kepalanya. Tubuhnya semakin lemah, bahkan sekedar berjalan dari ranjang ke kamar mandi pun ia membutuhkan bantuan. Dek, kemo ini bikin aku tambah sakit, Dek, keluhnya suatu sore setelah ia pulang dari rumah sakit. Itu memang gitu, Mas. Kemo itu mematikan sel kanker, tapi sel baik juga ikut kena, jawab Nani sambil memijat-mijat kakinya yang terasa dingin. Randy menatap istrinya dengan pandangan lelah. Jadi, apa sebenarnya aku ini disembuhkan, Dek? Nani tak bisa menjawab. Ia hanya mengelus kepala suaminya dengan lembut. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Sebagai seorang istri, melihat Randy menderita seperti ini adalah siksaan tersendiri. Tetapi ia tak mau menunjukkan kelemahannya di depan Randy. Dia harus kuat setidaknya untuk memberi semangat. Malam itu, Randy kembali muntah. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Isi lambungnya yang keluar hampir semuanya berupa serabut kelapa dan belatung hidup. Nani hanya bisa berdiri di sampingnya, menggenggam baunya yang gemetar. Dek, aku gak kuat lagi, Dek, ujar Randy lirih setelah muntahnya berhenti. Dia merebahkan tubuhnya ke ranjang dengan nafas tersengal-sengal. Kamu harus kuat dong, Mas. Kita belum selesai berjuang, jawab Nani sambil membersihkan wajah suaminya dengan kain basah. Randy hanya terdiam, matanya kosong menatap langit-langit kamar. Dia tahu istrinya berusaha memberikan harapan, tapi rasa sakit yang ia alami membuatnya sulit percaya pada harapan itu. Tubuhnya sudah terlalu lelah dan pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan, apakah ini semua akan berakhir? Hari-hari berikutnya
dihabiskan dengan siklus yang sama. Kemoterapi, rasa sakit yang semakin menjadi dan muntah yang terus membawa hal-hal menjijikan dari dalam tubuhnya. Dokter menyarankan Randy untuk terus berjuang, tapi dalam hati dia merasa perjuangan ini seperti pertempuran tanpa ujung. Aku dengar Randy kena guna-guna deh, kata seorang tetangga di warung yang kebetulan didengar oleh Nani. Nani kembali berpikir, apakah memang ada campur tangan gaib dalam penyakit suaminya? Atau ini murni ujian dari Tuhan? Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Randy, membaca doa-doa sambil memandang wajah sang suami yang tertidur dengan nafas tersengal. Keesokan harinya, Nani membulatkan tekad untuk membawa Randy ke tempat pengobatan alternatif. Mereka segera berangkat setelah mendapatkan alamat dari salah seorang tetangganya. Rumah tujuan mereka berdiri megah, dikelilingi pagar kayu tinggi yang dicat putih, gerbang besar dengan ukiran bunga melati menyambut siapa saja yang datang di halaman. Puluhan orang duduk menunggu giliran. Sebagian tampak membawa anak kecil yang menangis, sebagian lagi memegang botol berisi air putih yang nantinya akan didoakan. Di sudut halaman, seekor kambing hitam diikat pada tiang kayu, mengunyah rumput kering dengan santai seolah tak peduli apa yang akan terjadi. Nani menggandeng tangan Randy yang terlihat sangat lemah. Tubuh laki-laki itu sudah seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Pipinya tirus, kulit kuning pucat, dan sorot matanya kosong. Nani menuntunnya dengan hati-hati ke ruang tunggu, melewati deretan orang-orang yang berbisik-bisik saat melihat kondisi Randy. Kasihannya pria muda itu, gumam seorang perempuan parubaya pada temannya. Penyakitnya kelihatan berat sih, tapi semoga Pak Yohan bisa bantu ya. Nani hanya menunduk seolah tidak mendengar. Hatinya sudah penuh dengan doa dan harapan bahwa kali ini pengobatan ini akan membawa perubahan. Ruang praktek orang pintar itu berada di dalam rumah besar. Aroma dupa yang menyengat langsung menyambut ketika pintu dibuka. Asap tipis mengepul dari sebuah mangkuk tembaga yang diletakkan di tengah ruangan. Di pojok kanan, rak kayu penuh botol kaca berisi cairan berwarna-warni berjajar rapi. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila di atas karpet merah. Wajahnya keriput, tapi matanya memancarkan ketenangan yang membuat orang langsung percaya pada kemampuannya. Dukun itu memandangi Randy dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengangguk pelan. Anak ini sakitnya berat, katanya dengan suara berat yang tenang. Tapi tidak ada yang mustahil, asal mau berusaha dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Nani langsung menunduk hormat. Saya mohon Pak, tolong sembuhkan suami saya. Saya sudah kemana-mana, tapi belum ada perubahan. Pak Yohan mengangguk lagi, lalu meminta Nani dan Randy untuk duduk di depannya. Ia mengambil selebar daun sirih dari piring kecil di sampingnya, mengunyahnya perlahan sambil bergumam seperti membaca mantra. Setelah itu, ia mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik jubahnya dan mulai menusuk ujung jari Randy. Darah segar mengalir keluar, ditampung dalam sebuah mangkuk. Dia mengambil darah itu, lalu menyuruh Nani menuangkannya ke atas tubuh kambing hitam yang telah diikat di luar rumah. Kambing itu mengebik pelan, tubuhnya menggeliat sedikit seolah merasakan sesuatu. Dukun itu lalu menepuk kepala kambing itu sambil membaca doa panjang dalam bahasa yang tidak difahami Nani maupun Randy. Penyakitnya sudah saya pindahkan ke kambing ini, kata dukun itu sambil berbalik menghadap mereka. Biarkan saja kambing ibu di sini sampai suamimu sehat. Selain itu, suamimu harus banyak istirahat dan terus berdoa. Nani mengangguk patuh, walaupun dalam hatinya ada keraguan kecil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Minggu pertama setelah pengobatan alternatif itu, Randy tampak sedikit lebih baik. Muntahnya tidak lagi mengeluarkan hal-hal aneh seperti serabut kelapa ataupun belatung, tapi rasa sakit di tubuhnya masih sering muncul, terutama saat malam hari. Beberapa kali ia terbangun karena rasa nyeri hebat di perut dan punggung. Nani terus duduk di sampingnya, memijat pelan sambil membaca doa. Namun memasuki minggu kedua, kondisi Randy justru semakin memburuk.
Tubuhnya yang sudah kurus kini tampak lebih rapuh, tulangnya menonjol di bawah kulit seolah tak ada lagi daging yang tersisa. Setiap kali ia mencoba makan, ia hanya bisa menelan beberapa suap sebelum muntah lagi. Dek, aku udah gak kuat lagi, Dek. Keluhnya suatu malam dengan suara yang serak. Kenapa sakit ini gak pernah hilang, Dek? Nani terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dia merasa usahanya selama ini sia-sia. Berbagai macam pengobatan medis dan alternatif sudah dicoba, tapi tidak ada yang benar-benar membantu. Kini dia hanya bisa berharap bahwa semua ini adalah ujian yang akan berakhir pada waktunya. Randy kembali lagi ke rumah dukun yang bernama Pak Yohan itu untuk pengobatan kedua. Kali ini suasana hatinya tidak seoptimis sebelumnya. Ia sudah lelah berharap, lelah berusaha, namun ia tidak ingin mengecewakan istrinya yang sudah berjuang keras demi dirinya. Di dalam ruangan, dukun itu memeriksa Randy sekali lagi. Wajahnya tampak serius. Ia lalu menggeleng pelan. Suamimu terkena hal yang lebih berat daripada sekedar penyakit. Ada yang mengirim benda kotor dalam tubuhnya sejak beberapa bulan yang lalu, katanya. Apa bisa disembuhkan, Pak? Tanya Nani dengan suara putus asa. Bisa, tapi butuh waktu lebih lama, jawab dukun itu. Dan kalian harus tetap sabar. Nani mengangguk meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Sementara itu Randy hanya menatap kosong ke arah lantai tanpa harapan yang tersisa. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Randy. Pengobatan dari Pak Yohan tidak lagi menunjukkan hasil. Tubuhnya semakin melemah sementara rasa sakit semakin menjadi. Bahkan kambing yang sebelumnya digunakan untuk memindahkan penyakitnya dikabarkan mati secara misterius. Tubuhnya membusuk tanpa sebab yang jelas. Di dalam hatinya, Nani mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya tipu daya? Apakah dia telah salah memilih jalur pengobatan? Tapi ia juga sadar, pilihan yang tersisa sudah semakin sedikit. Kini ia hanya bisa pasrah menunggu keajaiban yang mungkin tak pernah datang. Dan di tengah penderitaan itu, Randy hanya bisa berbaring, menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah akhir? Sebulan kemudian, Randy terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Tubuhnya tersambung dengan berbagai selang dan alat-alat medis yang terus berbunyi monoton. Ruangannya steril, bercat putih dengan jendela besar yang menghadap taman kecil di rumah sakit. Matahari sore menerobos masuk melalui kaca jendela, menciptakan bayangan lembut di dinding. Tetapi cahaya itu tidak membawa kehangatan bagi Nani yang duduk di samping ranjang suaminya. Di tangannya, Nani memegang tasbih kecil yang terus ia putar. Bibirnya bergetar melafalkan doa. Wajahnya tampak kuyuk, kantung matanya membesar karena kurang tidur. Seminggu penuh ia berjaga di sini, tidak rela meninggalkan suaminya walau hanya sesaat. Sesekali ia menyeka keringat yang membasahi dahi Randy dengan kain kecil sambil menahan tangis yang terasa mencekik. Randy membuka mata perlahan, tatapannya kosong seperti menembus langit-langit. Nafasnya terdengar berat terputus-putus. Gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Nani langsung mendekatkan wajahnya, menggenggam tangan Randy yang terasa dingin. Iya mas, aku di sini, jawabnya dengan suara yang bergetar. Aku capek dek, aku capek, bisiknya. Aku mau istirahat. Aku gak kuat lagi. Mendengar hal itu, Nani tak mampu menahan air matanya. Sabar ya mas, bertahan. Aku yakin kamu bisa sembuh. Kita sudah sampai di sini. Jangan nyerah ya, katanya sambil mengusap lembut pipi Randy yang semakin tirus. Randy tidak menjawab. Matanya kembali terpejam, seolah menghindari kenyataan. Tubuhnya yang semakin lemah membuatnya sulit berbicara. Bahkan untuk sekedar menggerakkan jari di dadanya, ada rasa sesak yang tidak tertahan, seperti ada beban berat yang menghimpit.
Dokter masuk beberapa menit kemudian, diikuti oleh dua perawat. Mereka memeriksa kondisi Randy dengan teliti, mencatat setiap perubahan di layar monitor. Nani berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan cemas. Ia sudah menduga apa yang akan dikatakan dokter, tetapi hatinya tetap berharap ada keajaiban yang bisa mengubah segalanya. Bu Nani, kata dokter itu dengan nada serius, kondisi suami ibu semakin kritis. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi peluangnya sangat kecil. Nani mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-kata itu. Tolong lakukan apa saja yang bisa menyelamatkan dia, dok. Saya mohon, ujarnya dengan nada memohon. Dokter itu tidak menjawab, hanya mengangguk singkat sebelum meninggalkan ruangan. Dua perawat yang tersisa mulai menyesuaikan alat-alat medis, sementara Nani kembali duduk di samping Randy, menggenggam tangannya dengan erat. Malam harinya, kondisi Randy semakin memburuk. Suhu tubuhnya turun drastis, nafasnya semakin pendek, dan wajahnya mulai kehilangan warna. Nani tetap di sisinya, berdoa tanpa henti, meski hatinya sudah tahu bahwa waktu Randy tidak akan lama lagi. Dek, Randy kembali membuka mata, kali ini dengan tatapan yang lebih tenang. Maaf ya, kalau aku sering bikin kamu repot. Nani menggeleng cepat. Enggak, jangan ngomong gitu, Mas. Kita ini suami istri. Apapun yang terjadi, aku selalu di sini buat kamu. Randy tersenyum tipis, senyum yang lemah tapi penuh ketulusan. Terima kasih ya, Dek. Maaf, karena aku tidak pernah membuatmu bahagia. Kata-kata itu adalah kata-kata terakhir dari Randy. Beberapa detik kemudian, nafasnya terhenti, tubuhnya terkulai lemas. Monitor di samping ranjang menunjukkan garis lurus diiringi bunyi panjang yang menusuk telinga. Randy, jerit Nani mengguncang tubuh suaminya. Mas, bangun mas. Jangan tinggalin aku, mas. Dokter dan perawat segera masuk ke dalam ruangan, mencoba melakukan tindakan darurat. CPR dilakukan dengan alat kejut jantung digunakan, tetapi semua sia-sia. Setelah beberapa menit, dokter menghentikan usahanya, lalu menatap Nani dengan wajah penuh belas kasihan. Maaf bu, kami sudah melakukan yang terbaik. Nani terduduk di lantai. Ia menangis histeris, tangannya mencengkram pinggiran ranjang, matanya tidak lepas dari wajah Randy yang kini tampak damai seolah sedang tertidur. Kenapa mas? Kenapa kamu pergi secepat ini? Isaknya. Pagi itu, kabar meninggal dunia Randy segera tersebar cepat di antara kerabat dan para tetangga. Jenazahnya dibawa pulang ke rumah dengan ambulans, disambut tangis keluarga dan teman-teman baiknya. Di dalam rumah, Nani tidak henti-hentinya menangis sambil memeluk tubuh suaminya yang kini terbujur kaku. Di depan rumah, tetangga mulai berdatangan untuk membantu proses pemakaman. Mereka memasang tenda, menyiapkan kursi, dan mengatur segala sesuatu yang diperlukan. Beberapa orang membacakan doa, sementara yang lain sibuk mempersiapkan kain kafan dan keranda. Saat jenazah Randy dimandikan, Nani hanya bisa berdiri di sudut ruangan menahan tangis. Tubuh suaminya yang kurus kini dibersihkan dengan penuh kehati-hatian oleh para tetangga. Setiap sentuhan terasa seperti luka baru di hati Nani. Ketika jenazah itu sudah dibungkus kain kafan, Nani tak sanggup menahan dirinya lagi. Ia berlutut, menciumi wajahnya untuk terakhir kalinya. Selamat jalan, mas. Aku akan selalu mendoakanmu, bisiknya. Di tengah isak tangis keluarga, jenazah Randy diangkat ke keranda dan dibawa ke pemakaman. Nani berjalan di belakangnya, langkahnya goyah, tetapi hatinya penuh dengan doa. Lalu akhirnya dia sadar, Randy kini telah pergi ke tempat yang lebih baik, bebas dari rasa sakit yang selama ini menghantuinya. Desas-desus soal kepergian Randy yang menyedihkan menyebar cepat di antara warga kampung. Nani, istrinya, masih dirundung duka yang mendalam. Setiap malam ia menangis sambil memeluk foto almarhum suaminya. Akan tetapi, sejak hari itu, ia juga mulai dihantui oleh firasat aneh. Kecurigaannya bahwa Randy meninggal dunia akibat ulah dari Santo semakin mencuat. Hanya saja, kecurigaan itu segera menguap ketika seorang buruh pabrik senior yang bernama Pak Karto diam-diam menemui Nani. Bu, saya tahu ini berat,
Tapi saya rasa ada yang tidak benar dengan kematian Randy, ujar Pak Karto dengan nada hati-hati saat berkunjung ke rumah Nani malam itu. Kenapa Bapak bilang begitu? Tanya Nani menahan kesedihannya. Pak Karto menghela nafas panjang. Saya sudah 30 tahun bekerja di pabrik itu. Saya tahu kebiasaan Pak Wanto, si pemilik pabrik, untuk menjaga keuntungan usahanya. Dia itu sering melakukan ritual-ritual aneh. Dulu, ada juga pekerja baru yang sakit mendadak, mirip seperti almarhum Randy. Mereka yang meninggal biasanya masih muda, bekerja keras, dan juga lahir di Jumat Kliwon. Cerita dari Pak Karto itu membuat dada Nani sesak, tapi ia belum mau sepenuhnya percaya. Itu hanya cerita, Pak. Apa Bapak punya bukti? Pak Karto menggeleng. Bukti? Saya tidak punya, Bu. Tapi kalau memang Ibu mau tahu lebih banyak, coba temui Mbak Kirno. Beliau adalah dukun kampung yang sering dipanggil oleh Pak Wanto. Beliau pasti tahu lebih banyak. Malam itu juga, dengan hati penuh amarah, Nani memutuskan mendatangi rumah Mbak Kirno. Rumah itu terletak di ujung kampung, sedikit terpencil di dekat kebun bambu. Nani ditemani oleh Pak Karto dan seorang tetangga lain yang juga curiga dengan keanehan kematian Randy. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu kayu jati itu. Suara ayam berkokok mengiringi keheningan malam. Ketika lampu di rumah dinyalakan semua, seorang lelaki tua bertubuh ringkih membuka pintu. Wajahnya penuh keriput. Ada apa malam-malam begini? Tanya Mbak Kiro dengan suara serak. Kami mau tanya soal Randy, suami saya, kata Nani tegas. Dia meninggal, dan saya dengar Mbak sering dipanggil sama Pak Wanto. Apa benar Mbak tahu sesuatu? Mbak Kirno terdiam, dia menunduk lalu mengusap wajahnya. Masuk, tapi jangan bicara keras-keras, ujarnya akhirnya. Di dalam rumah, Nani dan yang lain duduk di lantai. Mbak Kirno menyalakan rokok lintingnya sebelum mulai berbicara. Ya, Pak Wanto memang sering memanggil saya untuk ritual. Saya hanya melaksanakan apa yang dia minta. Tapi soal tentang siapa yang menjadi tumbal, itu urusan dia sama mereka. Mereka itu siapa, Mbak? Tanya Pak Karto. Mbak Kirno menunjuk ke atas. Makhluk halus yang dia sembah. Dia setiap tahunnya menyerahkan sebuah nama. Saya cuma bantu menjalankan prosesi. Kalau nama Randy sampai muncul, itu karena dia sendiri yang dipilih sama Pak Wanto. Mendengar hal itu, darah Nani mendidih. Ia hampir berdiri, ingin memaki, tetapi ditahan oleh Pak Karto. Sabar Bu, sabar. Kita harus tahu semuanya dulu, bisiknya. Mbak Kirno melanjutkan. Biasanya, nama korban itu ditulis di kertas putih. Sesajen disiapkan, lalu kertas itu dibakar. Setelah itu, rasa sakit itu akan datang pelan-pelan sampai nyawanya diambil. Berbekal informasi dari Mbak Kirno, Nani tak mau tinggal diam. Bersama Pak Karto dan beberapa orang kerabat Randy, ia segera mendatangi rumah Pak Wanto di tengah malam. Rumah besar itu sunyi, hanya ada suara anjing yang menggonggong di kejauhan. Pak Wanto keluar dengan wajah berkerut. Ada apa kalian kesini malam-malam? Tanyanya. Kami mau bicara soal Randy, kata Nani keras. Apa benar Bapak telah menumbalkan suami saya? Pak Wanto tertawa kecil tapi nadanya dingin. Apa buktinya? Jangan asal nuduh dong. Saya sudah tahu Pak. Kalau Bapak sering memanggil Mbak Kirno kan, dia sendiri yang tadi bercerita pada kami. Pak Karto menimpali. Pak Wanto tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur hendak masuk ke dalam rumah, tetapi salah satu tetangganya menahan pintunya. Jangan kabur Pak. Ayo jelasin dulu. Situasi memanas. Pak Wanto pun akhirnya dipukuli ramai-ramai sehingga tubuhnya lebam, hidungnya patah, telinga dan mulutnya juga robek. Pak Wanto akhirnya mengaku, semua ini demi pabrik. Kalau tidak tumbal, kalian semua tidak akan punya kerjaan. Jadi benar,
Kamu benar-benar menumbalkan Mas Randy, teriak Nani dengan suara serak. Pak Wanto hanya terdiam, wajahnya terlihat takut. Penduduk yang ikut berdatangan mulai memaki-maki, tetapi Nani sudah terlalu lelah untuk meluapkan amarah lebih jauh. Dia hanya bisa menangis, meratapi nasib suami yang dijadikan alat untuk keserakahan manusia. Setelah kejadian itu, Pak Wanto pun dikucilkan. Ia pergi meninggalkan kampung dengan keluarganya, entah pergi kemana. Pabrik yang dulu menjadi kebanggaan kini kosong, ditinggalkan para buruh yang tidak lagi mau bekerja di sana. Nani, meski sudah mendapatkan jawaban, tetap merasa hampa. Setiap malam ia berdoa agar Randy tenang di alam sana. Di depan makam suaminya, ia berbisik lirih, "Maafin aku, Mas. Aku gak bisa nyelamatin kamu tepat waktu. Tapi setidaknya sekarang orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Angin dingin berembus pelan, membawa harumnya bunga kamboja yang mulai layu di atas makam. Nani hanya bisa menatap langit, berharap keadilan yang sejati datang dari Yang Maha Kuasa. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mbak Sanum Nareswari. Bagaimana? Gocek kiri, gocek kanan ya. Jadi bingung. Keren banget ini kisahnya nih. Jadi aduh, pinter banget Mbak Sanum ya. Bagaimana Randy yang merasakan kesakitan sedari awal kisah. Pertama di bagian pinggang dengan diagnosa yang berbeda-beda dari setiap dokter. Diawali dengan asam lambung sampai di endingnya dikatakan cancer. Jadi teman-teman memang cancer seperti itu ya. Sakitnya tuh katanya 1000 kali lebih sakit ya daripada sakit biasa. Jadi memang sakit banget dan aduh, ini kasihan banget Randy. Dia mencoba pengobatan alternatif tapi ya gagal. Tapi memang sebenarnya ada titik terang sih ketika dibilang ini ada apa bukan penyakit biasa nih, ini kiriman. Tapi bukan maksudnya santet. Kita diarahkan kepada Santo dan kawan-kawan kan, karena bagaimana Randy yang di karirnya begitu cepat melesat, pasti tuduhannya udah ke arah Santo dan teman-teman. Ini di sini bagaimana Randy juga punya prasangka seperti itu, tapi ternyata di endingnya ini adalah akibat dari sang pemilik pabrik yang mana di setiap tahunnya harus menyediakan tumbal. Di sini mungkin telat ya bagi Nani untuk mengetahuinya, tapi ya itu paling tidak bisa menghentikan yang mana pabrik itu pada akhirnya tutup sehingga tidak lagi jatuh korban seperti Randy yang lain. Luar biasa sekali kisahnya Mbak Sanum. Plot twist ya, pinter banget, kita digiring ke arah Santo tapi nggak taunya endingnya pemilik pabriknya lah. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempol, boleh juga dong di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan tulisan ataupun rekaman suara, boleh bebas senyaman teman-teman aja ya, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.